Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen Modulo chapter terakhir yaitu chapter 25 telah dirilis secara resmi di situs Manga Plus dan ya di versi terjemahan resmi ini ada banyak sekali koreksi dari versi spoiler. Seperti biasa, terjemahan resmi lebih menjelaskan ke kita apa maksud sebenarnya Gege Akutami membuat ending seperti ini. Ya langsung aja kita mulai pembahasan di Jujutsu Kaisen Modulo chapter 25. Check it bro. Pertama, hasil sidang Simurian. Seperti prediksi Abdikos di spoiler, kalau Simurian atau lebih tepatnya suku Rumel generasi sekarang tidak bisa membunuh kalian, alias mereka tidak bisa mengakhiri kalian yang di masa depan akan berpotensi menyerang anak-anak mereka. Karena apa? Karena kalian adalah bagian dari sejarah mereka. Jadi ketika diambil voting, semuanya menolak untuk mengakhiri hubungan suku Rumel dengan kalian. Prediksi Abdikos ini tidak akan menimbulkan masalah baru karena kalian itu seperti hewan liar yang tinggal dan dipuja oleh suku nomaden seperti Rumel. Jadi di masa depan tinggal buat plot kalau suku Rumel telah berhasil menjinakkan kalian untuk dijadikan hewan pendamping mereka, layaknya sapi yang 8.000 tahun yang lalu masih liar lalu dijinakkan oleh manusia zaman kuno. Kedua, Iori Okotsu dimension Mifuyu yang habis memarahi Yuka dan Tsurugi kemudian pergi. Di balik bayang-bayang, Mifuyu mengatakan bangga kepada kedua anaknya termasuk kakek dan neneknya dalam kurung Yuta dan Maki. Juga pasti bangga dengan Yuka dan Tsurugi. Dan catatan penting kalau Mifuyu juga menambahkan kata orang itu setelah bilang kakek dan nenek, yang tentu saja orang itu merujuk pada Iori Okotsu. Pertanyaannya, kenapa Mifuyu tidak menyebut nama suaminya atau ayah kalian? Kenapa harus orang itu? Apakah Iori minggat dari rumah mirip Toji sehingga Mifuyu menjadi janda kesepian yang ditinggal minggat suaminya, sehingga penyebutan ayah kalian tidak pantas untuk Toji jilid 2 seperti Iori? Ketiga, penjelasan detail rencana juru selamat legendaris. Pada akhirnya kita tahu kemana Yuji pergi didampingi Panda, bukan menemui Iori Okotsu yang menghilang misterius, melainkan menemui Nobara. Dan ya, Yuji juga memention Aoi Todo untuk diminta menjadi bagian dari suksesi rencana jangka panjang ini. Jadi apa sebenarnya rencana Yuji? Jangan kaget kalau di versi terjemahan resmi ternyata rencana Yuji agak jauh dari apa yang disebutkan di spoiler. Karena rencana ini melibatkan Yuji, Nobara, Todo atau bahkan Panda serta 3 klan besar. Maka sebut saja ini rencana juru selamat legendaris. Sebelum Abdikos menjelaskan detail rencana juru selamat legendaris, Abdikos jelaskan dulu alasan Yuji akhirnya mau memulai rencana ini, yaitu setelah terjebak di titik antara manusia dan roh kutukan layaknya Choso. Yuji depresi karena menganggap dirinya telah dikutuk dengan keabadian. Dari sinilah dia tidak lagi peduli dengan nasihat kakeknya untuk menyelamatkan orang lain karena tugas ini akan jadi tugas tiada akhir bagi Yuji. Tapi siapa sangka setelah kedatangan alien dan Yuji sempat mengabaikannya selama berbulan-bulan, Yuji perlahan mulai sadar kalau yang dia lakukan adalah salah, sehingga Yuji akhirnya mau ikut campur untuk membangkitkan dirinya yang dulu peduli pada orang lain, sekaligus bekal dirinya di masa depan agar terus peduli pada orang lain layaknya Buddha Jizo alias Siti Garba. Dan ya, disinilah Yuji mengajak Nobara, Panda dan Todo plus bantuan 3 klan besar untuk memulai rencana juru selamat legendaris. Pertama-tama Yuji ingin mengajari penyihir di masa kini teknik barir dan teknik pembasmian sederhana untuk mencegah roh kutukan yang terlahir menjadi terlalu kuat. Nobara menjawab jika tekniknya menggunakan barir Tengen kemungkinan akan bertahan bahkan meski tidak ada lagi penyihir yang terlahir di masa depan. Jadi dari terjemahan resmi ini, Abdikos mengambil kesimpulan kalau teknik barir yang memanfaatkan barir Tengen seperti yang digunakan manajer Jujutsu kemungkinan tidak butuh darah penyihir untuk melakukannya, alias setiap individu yang diajarkan
akan bisa melakukannya. Logika ini sama seperti bagaimana Asiya Sadatsuna menciptakan simple domain untuk dipelajari non-penyihir atau penyihir lemah yang tidak punya teknik kutukan di era Heian. Jadi Yuji akan membuat versi lain dari simple domain tapi memanfaatkan Barrier Tengen. Rencana kedua adalah melacak dan mendata para individu dengan silsilah keluarga yang punya batasan surgawi. Jadi bukan melacak penyihir seperti yang disebutkan di spoiler, karena keluarga penyihir akan berakhir di masa depan. Jadi yang akan dilacak Yuji adalah keluarga dengan potensi batasan surgawi. Kemungkinan tujuan Yuji mendata dan memetakan para individu dengan kemampuan batasan surgawi adalah untuk menciptakan pasukan dengan tubuh kuat mirip Tsurugi. Barulah kemudian di rencana ketiga melakukan pengamanan sekaligus produksi massal senjata kutukan dengan bantuan 3 klan. Yuji menganggap kalau cara ini akan mudah dilakukan, dan ya dari 3 rencana ini sebenarnya apa yang akan Yuji buat? Teori dari Abdikos adalah tentara surgawi yang bisa menggunakan Barrier Tengen plus dibekali senjata kutukan dan pengetahuan untuk membasmi roh kutukan. Jadi bisa dibilang Yuji akan membuat pasukan Tsurugi dari generasi ke generasi, yang mana mereka akan dibimbing oleh Yuji untuk 200 sampai 300 tahun ke depan. Dan ya, kestabilan dunia tanpa roh kutukan akan tetap terjaga selama Yuji masih hidup. Tapi ketika Yuji sudah mati, belum tentu kestabilan ini akan tetap terjaga. Apalagi sudah ada kasus bencana mendadak seperti kedatangan alien yang ancamannya melebihi roh kutukan. Jadi Yuji berniat merubah dirinya menjadi objek kutukan setelah mati, berharap seseorang akan memakan objek kutukan dia di masa depan jika ada hal-hal darurat seperti kedatangan alien, agar jiwa Yuji bisa bangkit kembali di tubuh inangnya layaknya Sukuna. Jadi ya tidak ada rencana Yuji bergabung dengan Barrier Tengen seperti di spoiler, karena rencana Yuji yang sebenarnya kemungkinan besar adalah menciptakan tentara batasan surgawi yang langsung di bawah bimbingannya untuk 200 sampai 300 tahun ke depan. Keempat, kondisi dunia pasca ritual harmoni. Setelah ritual harmoni selesai, dunia tampak sepi dan tenang tanpa adanya roh kutukan. Dan ya, tenang tanpa roh kutukan berarti tanpa ancaman, sehingga penyihir Jujutsu dan alien Simurian hanya menghabiskan waktu mereka dengan bermain bersama untuk saling mengenal, yang salah satunya adalah dengan lempar tangkap bola. Namun meski begitu, ada yang masih sibuk mempropagandakan kisah kepahlawanan alien melawan kutukan lewat video viral di internet, dan orang tersebut adalah Uwi-Uwi dengan organisasi misterius yang saat ini ada di bawah kepemimpinannya, yaitu New Shadow Style. Uniknya, Uwi-Uwi menggunakan teknik yang sama dengan Mei Mei, yaitu Blackbird, di mana pandangan burung ini mampu memproyeksikan hal tidak tampak seperti Shikigami dan roh kutukan lewat layar foto atau video. Abdikos curiga Uwi-Uwi juga mewarisi bakat Mei Mei untuk memanfaatkan platform tak kasat mata ini sebagai media untuk mencari uang. Dan ya, sebenarnya di balik keterangan ini ada hantu yang mengintai, yaitu setelah publik sadar bahwasanya tidak ada lagi penyihir yang akan terlahir di masa depan, orang-orang akan mulai menyalahkan Simurian. Tapi Yuji sudah mengantisipasi hal ini dengan menyuruh Usami untuk menyalahkan semuanya kepada dirinya, yaitu Usami harus bilang ke para petinggi kalau Yuji lah yang menyuruh Maru untuk mengevolusi manusia. Kelima, Dabura Karaba kembali ke bumi. JJ Kamodulo ditutup dengan Tomoe yang senang karena Yuka berhasil kembali dengan sehat dan selamat. Tapi Tomoe juga masih belum bisa move on dari cinta pertamanya, yaitu Dabura Karaba. Namun tiba-tiba chapter ditutup dengan suara tanduk yang kejedot, dan suara tanduk ini mirip suara tanduk Dabura, di mana pandangan Yuka langsung terkejut melihat siapa sosok yang datang. Yap, apakah Dabura akhirnya melewati galaksi
demi meminang pujaan hatinya. Sepertinya menarik jika kita para pembaca di volume 3 nanti dapat kejelasan tentang pernikahan Dabura dan Tomoe. Kapan lagi bisa melihat alien dan manusia saling jatuh cinta dan menikah? Toh sebelumnya kita juga diberitahu kalau para alien Simurian baru saja keluar dari toilet sebelum dihajar Yuji, yang itu artinya mereka punya organ reproduksi sama seperti manusia. Di video berikutnya Abdikos akan bahas potensi sequel dari manga ini seperti apa. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.